Salmi dong. Tuan rumah. Di buku tipografi. Pendek sekali catatanku. Enggak apa-apa, pantulannya aja. Apakah kita tanda kutip lemah arsip sejak dulu? Itu aja. Oke. Karena yang lu lihat Ya segala penelitian mencari keaslian Nusantara dari dulu kita selalu terhambat oleh tidak pernah adanya arsip yang tertinggal gitu. Jangankan yang dulu-dulu, yang masih bisa kita data sekarang aja belum ada kehendak untuk mengarsip itu secara total. Bisa. Sikat. Kalau aku mana sih? Aku tadi cuma Latin. yang aku dapat tadi itu sebuah nama yang ternyata itu di Indonesia ada, Dora. Dora nggak ada deh. Dora tuh kayak nama ya. Dora dan Sembada. Kesannya sangat luar, ternyata itu anak buahnya Haji Saka yang membuat Hono Coroko. Dan dari situ aku baru tahu juga kalau Hono Coroko itu ternyata ada artinya. Sama aku juga. Kirain cuma ABCDE itu. Ternyata artinya itu ada utusan. Utusannya itu terlibat perkelahian. Terus karena sama-sama kuat, sama-sama mati. Intinya dari Hono Coroko itu ternyata itu, dan ternyata nggak sekedar ABCD. Terus yang poin tambahanku ini kan kita membahas tadi tuh huruf Latin di Nusantara. Tapi aku mau fokusnya itu malah ke huruf Latinnya. Bahkan kan ada semacam testimoni atau lupa aku kalimatnya siapa. Jadi sekarang itu bahasa Latin itu cuman kita temukan di paper. Kita nggak menemukan orang yang berbicara dengan bahasa Latin. Nah, itu aku ngelihat sendiri ke Indonesia juga kayak bisa jadi ntar jadi kayak bahasa daerah, bahasa yang di suku pedalaman atau bahkan bahasa Jawa sendiri itu kan sekarang kayak aksaranya itu aja cuman kita temukan di petunjuk jalan loh. Dan nggak ada yang kita yang menggunakan itu untuk tulis menulis gitu. Di pelajaran ada kali kayaknya. Cuman itu doang. Maksudnya tulis menulis di luar itu, misal gue ngirim surat ke Pemkap atau pemerintah daerah. Jadi kayak nggak bisa sih gua kayaknya. Jadi kayak semacam cuman sebagai ornamen loh jadinya. Tapi kalau untuk itu aksaranya. Kalau untuk pengucapan masih ada sebanyak. Kalau gue ini baru tahu juga gitu yang soal Hana Caraka itu. Tapi ternyata gue pernah nonton filmnya. Itu filmnya soal ceritanya Haji Saka ini, yang dia nganu keris, dia ambil terus akhirnya mati berdua gitu. Itu yang bikin si bagus Sutrawan. Iya, sutradaranya Bayu Purbanegara. Itu film pendek ada di YouTube. Ntar bisa gue tulis lah linknya di description box itu di video ini gitu, biar nanti juga jadi tontonan gitu. Karena baca juga kan, tapi enakan baca sih, ngebayangin perangnya gua. Kalau film kan karena udah mati ya, visual kita kan dimatikan gitu. Dari imajinasi teks gitu. Iya, makanya udah dibatasi. Dikendalikan oleh, diwakilkan sih. Yang tepat nggak tepat sebenarnya oleh sutradara ya. Itu. Oktav. Kalau aku sih ya sama sih kayak Mas Kiki sama Mas Resna tadi, baru tahu Hono Coroko tuh ada artinya ternyata. Terus ini sih kalau yang aku inget dulu zaman sekolah tuh aku benci banget kalau dapat pelajaran bahasa Jawa terus dapat Hono Coroko gitu tuh. Kalau ada tiap ada PR gitu tuh aku selalu ke tempat Mbah Kakung buat minta tolong. Sekolah di Jogja? Enggak, di Semarang. Oke. Selalu ke tempat Mbah Kakung gua minta tolong ngajarin ini pokoknya. Kenapa suruh garapin? Suruh garapin sih. Tapi emang susah banget ya? Soalnya kan asing. ada yang asing. Ada yang yang gitu-gitu. Dia kayak Jepang kan sebenarnya, per satu suku kata nggak sih? Iya kan? Hana, Ca. Iya. Oh iya, Jepang juga kan satu suku kata. Iya itu. Enggak A, B, C, D. Iya, nggak B, C, D. Tapi kalau perasaanmu gitu sama kayak perasaanku bukan ke kamu ya.
Enggak, ini berkait sama episode sebelumnya tadi soalnya begitu emosional di dongeng kopi gitu. Enggak, ini sama kayak gue pertama kali masuk pesantren terus dapat pelajaran bahasa Arab. Nangis gue sumpah. Ini apa gitu? Maksudnya dari SMP nggak ada pelajaran bahasa Arab, di Sadel tuh kan nggak ada kan? Nggak bahasa ada. Arab. SMA Terus itu ada. langsung bahasa Arab. Bajingan, wah gue udah paling nangis sendiri gue setiap pelajaran itu. Asli bener-bener nangis gitu saking kok gue goblok banget gitu. Sementara teman-teman yang lain alumni dari MTS yang dari SMP agama gitu. Jadi mereka tuh dengan santai gitu loh. Udah biasa. Wah, gue 1 semester 0 nilai gue di rapot. Serius. Kamu masih mending ada yang ke aku. Gue masih apa yang nggak ada. Di Jogja pesantren cuma ada adik gue juga nggak bakal ngerti pasti, belum ngerti gitu. Itu sih. Tapi pertanyaan lu soal arsip kita lemah itu juga menarik sih, maksudnya sebenarnya yang ori kita siapa ya gitu? Apakah lukisan gua? Apakah bahasa tubuh atau dalam banyak aspek kita selalu digambarkan sebagai tempat yang didatangi oleh bangsa lain dulu gitu. Kalau kita ngebahas sesuatu tuh. jadi ditemukan identitasnya oleh bangsa lain gitu ya? Bisa jadi atau Entah itu. Ya paling jawaban yang bisa dibuka ya kalau Eden itulah banyak Ya, arsip pasti kita di lah, sana pasti. kan. Ya salah satu yang udah terbuka misal Ilagaligo. kali gua? Itu ya Jawa karena penggunanya masih banyak juga ya. Walaupun kalau kita mundur dan lebih detail lagi ya banyak yang sudah kehilangan juga makin hari gitu. Generasi baru datang lagi makin banyak loss-nya. Apalagi tempat cuy, Bima. Kagak ketahuan sama sekali. Tapi bahasanya apa? Bahasa sendiri Bahasa kan? sendiri, tapi kalau dari usia campur-campuran. bahasa sih kayak masih muda banget. Jadi masih belum apa ya? Kayak belum ada keterwakilan ini kami sendiri nih. Jadi kita bisa nemu oh ini dari Arab nih, bahasa Bima kopi, kahawa. Arab kahwa. Misal kayak gitu-gitu. Ntar ada yang dari Jawa, ada yang dari Bugis. Oh, banyak serapan yang masuk. Banyak serapan. Tinggal cuma berubah penyesuaian. Misal aku cuma bisa ngejelasin bahwa di Bima tidak ada huruf mati di akhir, semua huruf vokal. Kayak Jepang loh. Misal kayak semua huruf vokal. Oh ya kau. Misal Hayatun, nih namanya Hayatun nih. Dipanggilnya Hayatu. Malah hilang. Hilang Malah N-nya. hilang. Nunnya kemana nunnya? Nun mati. Nunnya Tapi nggak ketemu siapa-siapa. Iya sih, nun mati bahasa Arab hayatun. Kemudian di bahasa Indonesia jadi dia hilang karena mati kan. Iya. Misal Jadi tanah. di Bugis kan ada Daeng nih. Iya. Tempat kita mengenal penggunaan gelar yang sama di Bima, tapi jadinya Dae. Serius. Dae. Ini Dae, kayak gitu-gitu tuh. Mati lagi. Mati lagi. Padahal tuh nun mati udah ketemu G ya. Iya. Tetep mati. Tetap mati. Itu kayak di Makassar sih endingnya. Terus nggak kedetek ya. Misal Jawa nih beruntungnya ya banyak dongeng-dongeng tertentu nih. Cukup banyak lah. Mitos-mitos. Sereceh asal usul Banyuwangi misal gitu kan. Banyumas. Kayak ntar ada soal timun mas lah apa segala macem gitu kan. Soal gudeg. Aku nggak nemu itu bahkan di bab penamaan tempat gitu di kampungku. Tempat lu. Kenapa sih ini namanya ini? Nggak ada yang tahu. Ini Ya udah begitu. bahkan kayak melihara ingatan dalam wujud tebak-tebakan gitu juga jarang. Misalnya di Jogja itu sampai tahu putu nggak? Putu. Kue putu. Oh, oke. Itu ada jokesnya mas. Oke. Jadi kayak Oh ini nih. Mulai anjing. Mulai. Ini hiburan program ini. kue putu tuh ini bakul putu yang jualan putu itu tuh bakul yang paling kejam. Kenapa? Modal putunya dewe. Si anjing. Coba gue ngerti putunya Putu itu. cucu. Cucu. Oke, putu bener cucu. Makanya bunyinya Itu nangis. Oh, shit man. Masuk. Gila. Iya. turun temurun itu, bahkan untuk jokes itu dari itu aku dengar dari leluhur tuh bapak-bapak gue Yang gudeg nanti sekalian nggak? panjang. Oh iya. Panjang, itu bikin. Anjir gue penasaran tapi ya. Apa itu? Ceritain nih. Nah, gudeg tuh dulu sejarahnya tuh ada ini orang Belanda kan dulu waktu jajah closing nih. Belanda ini. Closing. Jadi si Mas Belanda itu datang ke tempat warga lokal, kebetulan di Jogja. Terus warga lokalnya bingung kan, belum dimasakin terus. Ya wis lah kayak dikai jangan gori inget ketan ini. Jangan
sayur sayur nangka kemarin biar diangetin. Oh, jangan gue. akhirnya dikeluarin kan sama anaknya itu. Terus begitu dimakan enak. Terus si mas-mas Belanda bilang, oh this is good day. Good day. Terus menjadi good day. Gori kan, si nangka muda itu kan. Gori. Oke. Good day. Cok. Kayak ini ya, kayak ayam tepung ya. Kok bisa? Itu asalnya Jawa loh. Bisa. Fried chicken tuh. Bukan nama kota di US, Kentucky tuh. Kentucky kalau nama Kentucky. Kentucky-nya nama kota. Kentucky. Ini Kentucky itu. Kentucky. Aku pernah denger itu tapi lupa struktur ceritanya gimana. Oke, closing yang anjing, Cok. Simak episode spesial bersama Kopi Aksara di Spotify secara gratis atau download untuk didengarkan nanti. Jika kamu suka dengan konten ini, silahkan berlangganan lalu bagikan ke sosial mediamu. Jangan lupa untuk dukung kami dengan klik link support yang ada di description box. Terima kasih sudah menonton. Matur nuwun.